Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Boneka Terakhir dari Pasar Malam. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan juga tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, setiap tahun diadakan pasar malam yang meriah. Warna-warni lampu berbendar di langit, suara musik mengalun, dan tawa anak-anak bercampur dengan aroma jajanan yang menggoda. Namun di ujung paling sepi pasar itu, berdiri sebuah kios kecil yang hampir tak pernah dikunjungi orang. Kios itu milik seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput dan mata cekung yang seolah menyimpan rahasia kelam. Di dalam kiosnya ia menjual boneka-boneka tua yang terlihat lusuh dan usang. Suatu malam Dimas, seorang remaja berusia 17 tahun, datang ke pasar malam bersama teman-temannya. Mereka tertawa, bercanda, dan mencoba berbagai wahana. Namun langkah Dimas terhenti ketika ia melihat kios wanita tua itu. Matanya tertuju pada sebuah boneka bergaun merah yang tampak lebih mencolok dibandingkan yang lain. Tanpa sadar ia melangkah mendekat. "Ini boneka istimewa, nak," ucap si nenek dengan suara parau. "Tapi jangan pernah berbicara dengannya di malam hari." Dimas hanya tertawa kecil dan membeli boneka itu sebagai bahan lelucon. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis dan menganggap kata-kata nenek itu hanya omong kosong. Namun sejak malam itu sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap tengah malam, Dimas mulai mendengar bisikan halus dari boneka tersebut. Awalnya hanya samar, seperti hembusan angin, tetapi lama-kelamaan suara itu menjadi jelas, seperti suara anak kecil yang sedang berbicara. "Aku di sini." Dimas mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun keesokan harinya, ia mendapati boneka itu berada di tempat yang berbeda dari terakhir kali ia meletakkannya. Ia merasa bulu kudunya meremang, tetapi tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Teman-temannya mulai merasa Dimas bertingkah aneh. Ia terlihat kurang tidur dan sering melamun. Untuk membuktikan bahwa ia tidak berhalusinasi, Dimas dan teman-temannya memutuskan merekam boneka itu di malam hari. Ketika mereka melihat hasil rekaman, jantung mereka hampir berhenti. Dalam video, terlihat jelas mata boneka itu bergerak dan mulutnya tampak menggumam sesuatu yang tak terdengar. Ketakutan, Dimas memutuskan untuk membuang boneka itu ke sungai. Ia melemparkannya jauh ke dalam air dan pulang dengan perasaan lega. Namun, keesokan paginya, boneka itu kembali berada di kamar tidurnya, basah dan berbau lumpur. Malam berikutnya Dimas bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap dan lembab. Di sudut ruangan, seorang anak perempuan dengan gaun merah duduk sambil menangis. "Ingin pulang," katanya dengan suara pilu. Dimas terbangun dengan napas memburu. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh anak itu. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, ia mulai mencari tahu tentang asal-usul boneka itu. Dari seorang warga tua, ia akhirnya menemukan kebenaran yang mengejutkan. Bertahun-tahun yang lalu, seorang anak kecil bernama Rina hilang di pasar malam yang sama.
Tidak ada yang pernah menemukan tubuhnya, hanya boneka kesayangannya yang tersisa. Sejak saat itu, banyak rumor beredar bahwa arwah Rina masih gentayangan mencari jalan pulang. Dengan tekad untuk mengakhiri semua ini, Dimas kembali ke pasar malam dan mencari kios tempat ia membeli boneka tersebut. Namun, kios itu telah menghilang. Tidak ada jejak keberadaannya, seolah-olah tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong yang dipenuhi rumput liar. Dimas berdiri di sana, kebingungan. Namun, sebelum ia beranjak pergi, ia mendengar bisikan lembut di telinganya. Terima kasih. Sejak malam itu, boneka itu menghilang. Dimas tidak pernah menemukannya lagi. Namun, setiap kali melewati tempat di mana kios itu pernah berdiri, ia selalu merasakan hembusan angin dingin dan suara tawa anak kecil yang menggema di kejauhan.